Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi masih dalam bincang-bincang dengan topik pembelajaran jarak jauh, dampak dan berkah. Nah, bersama saya sudah ada 4 psikolog yang pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai dampak negatif dan juga dampak positif dari PJJ ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang solusi PJJ ini. Nah, saya ingin ke Mbak Widya nih. Mbak Widya, apa alternatif solusi untuk PJJ ini, Mbak? Silahkan. Oke, Mbak Anas. Eh, ini saya ambil alternatif solusinya dari risetnya dari Huang dan rekan. Ini riset baru tahun 2020. Mereka lakukan ini di pendidikan di Cina yang sudah mengalami itu duluan, lebih dulu. Jadi memang terkaitnya itu dengan teknologi. Yang pertama itu kita lihat di bawah ini nomor angka 1, itu open education yang dibantu dengan enabling teknologi ya, mengembangkan teknologi ke open teaching. Jadi bagaimana sebenarnya open education resource, banyak berbagai resource bisa dipakai sebenarnya, memanfaatkan berbagai resource yang ada dengan juga open teaching. Kemampuan dari gurunya sendiri itu tuh memang harus menjadi lebih banyak begitu. Tapi itu dikaitkan dengan teknologi. Bentuknya seperti apa? Misalnya bentuknya itu adalah misalnya dengan memberikan banyak modul-modul. Di Cina itu ada modul-modul yang cuma 5 menit, 5 menit, dibuat 5 menit, 5 menit gitu. Sehingga itu justru membuat proses belajarnya siswa itu, oh ini 5 menit, terus kemudian apalagi ya, apalagi kreativitas gitu. Di sini open teaching itu berarti gurunya memang harus dikembangkan, lebih dibuka lagi wawasannya, membuat guru lebih nyaman dengan teknologi. Kemudian yang berikutnya nomor 2 itu open collaboration. Ini juga terkait dengan teknologi, di mana semua pendidikan dalam hal ini bukan hanya guru saja, baik pemerintah, institusi, orang tua gitu ya. Ini juga belajar menggunakan teknologi, mengembangkan teknologi dan saling berkolaborasi secara terbuka gitu. Jadi memang sudah harus saatnya bekerja sama antara guru, pemerintah, penyedia pendidikan, orang tua itu lebih terbuka lagi. Contoh, membuat satu mata ajar gitu yang melibatkan semuanya. Memang orang tuanya terlibat, gurunya terlibat, muridnya terlibat, seperti itu. Nggak usah dalam panjang-panjang atau materi yang susah, open assessment. Jadi assessment secara terbuka memang harus mau nggak mau assessmentnya dengan teknologi gitu. Nah ini dilakukan juga di Cina, kuantitatif, kualitatif yang selama ini hanya sekedar angka itu nggak bisa itu aja gitu. Jadi semua aspek dia assess tapi dengan terbuka dengan teknologi itu bisa sekali memungkinkan assessment dengan teknologi. Kemudian yang keempat itu antara open assessment dengan resource. Jadi balik lagi dengan resource yang macam-macam itu bisa open assessment. Contohnya seperti apa sih? Misalnya contoh bikin satu event atau kegiatan dari misalnya musik bersama gitu. Kegiatan kur bersama, semua dikasih satu lagu yang sama. Murid-muridnya masing-masing, ini terjadi di sekolah anak saya gitu ya. Masing-masing ada yang pegang, ada yang gitar, ada yang piano, lagunya sama. Mereka diminta untuk mengadaptasi musik itu gitu. Kemudian pada saat tertentu gurunya minta mereka bareng bersama, kemudian di-arrange bareng sama gurunya sehingga menjadi benar-benar orkestra, tapi mereka lakukan semua di rumah gitu. Nah ini menggunakan berbagai resource dengan assessmentnya gurunya melihat pokoknya 5 menit kalian harus bisa ini gitu. Nah itu dengan teknologi bisa. Jadi memang sekali lagi di alternatif solusi ini sangat melibatkan teknologi, kreativitas, juga open minded dari atau berpikiran terbuka dari para guru dan segala yang terlibat di pendidikannya. Nah itu bisa kita lihat dari salah satu konsep yang namanya Pentagon Theory of New Learning. Ini memang benar-benar konsep baru tentang new learning di mana creativity dan innovation itu menjadi sumber utama gitu. Yang kemudian dibantu oleh teknologi. Jadi thinking transfer itu ada, proses berpikirnya itu ada, nggak bisa dengan model sekarang. Berarti memang harus satu kreatif dan inovatif. Dari sini itu nanti baru masuk ke teknologi intelligence, ke ekonomi intelijen, political, cultural, social, learning intelligence. Jadi learning intelligence ini sebenarnya kemampuan basic kita beradaptasi. Jadi cara sederhana apa sih sebenarnya definisinya intelijen itu?
higher level ability, kemampuan yang lebih tinggi seperti abstraksi seseorang, kemampuan mental, problem solving, decision making, ke yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi di sini kuncinya cuma satu, kreativitas gitu. Itu yang utama, dan inovasi. Orang itu mau berubah, mau kreatif, mau thinking out of the box. Nah, itu harusnya dipush gitu dengan kondisi seperti ini. Gitu sih Mbak, kira-kira alternatif solusi. Mungkin prakteknya memang agak lama ini. Ya, menarik ya. Jadi memang kalau saya lihat memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi ya, ini dari terutama juga dari guru untuk bagaimana bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang sungguh-sungguh bisa bermanfaat untuk siswa ya. Dan juga kolaborasi saya lihat di sini penting untuk dilakukan. Lalu juga teknologi menjadi prasyarat penting juga di sini ya, Mbak ya. Betul, betul. Jadi yang nanti bisa bertahan itu dalam dunia pendidikan adalah guru-guru yang kreatif, ya, guru-guru yang inovatif, yang bisa beradaptasi dengan memang sudah gitu. Iya. Iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Widya untuk penjelasannya. Saya ingin sekarang bertanya ke Mbak Rini ya. Mbak Rini, apa solusi khususnya untuk orang tua, guru, dan juga anak, Mbak Rini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anas. Jadi yang jelas untuk solusinya kita harus mencari terobosan-terobosan ini, mau tidak mau. Misalnya mengenai model pendidikan karakter ini harus benar-benar ditemukan, karena biasanya pendidikan karakter itu kan terjadi ketika tatap muka, ketika lebih mudah ya, ketika guru berhubungan langsung dengan murid, lalu bagaimana memberi contoh pada murid, dan anak bisa melihat langsung begitu. Nah, sekarang ini kan tidak, tapi itu harus orang tua yang harus mengambil peran penting, bagaimana menanamkan nilai-nilai yang ingin diajarkan oleh guru, ingin ditanamkan. Nah, ini harus dicari bagaimana itu orang tua bisa menerapkan atau membangun pendidikan karakter itu sendiri. Jadi itu harus dicari model, dan mungkin untuk sekarang ini memang harus masih dicari, saya kira ya, bentuk yang tepat itu seperti apa. Mungkin ahli-ahli pendidikan nanti memang, dan orang tua tentu saja harus terlibat banyak. Lalu juga kegiatan daring yang memungkinkan anak bekerja secara berkelompok. Nah, ini guru maupun orang tua harus bagaimana menemukan cara supaya anak-anak tidak hanya secara individual saja belajarnya, tapi meskipun itu secara daring, tapi harus bagaimana itu membiasakan atau diberi kesempatan untuk tetap bekerja sama. Beberapa hari yang lalu saya melihat itu ada drama itu meskipun secara daring, tapi anak-anak bisa membuat drama bersama-sama, drama Natal waktu itu, oleh salah satu sekolah. Nah, itu bagus sekali. Jadi meskipun secara daring, tapi tetap bisa mereka kerja tim. Dan itu membentuk suatu drama gitu ya. Nah, itu menarik sekali. Hal-hal semacam ini yang saya maksudkan. Jadi anak-anak tetap tidak kehilangan kesempatan untuk teamwork, membangun teamwork, meskipun secara daring. Lalu juga beri kesempatan anak-anak untuk tetap bersosialisasi secara tatap muka. Nah, ini yang memang tidak mudah, tapi bagaimana bagaimana itu diusahakan? Apakah dengan teman-teman di sekolah, misalnya seminggu sekali, atau entah bagaimana nanti caranya, itu ada kesempatan tatap muka. Itu memang beda sekali ya dengan hanya dengan daring tadi. Lalu bisa juga dengan teman-teman di rumah, yang satu kompleks misalnya, nah itu bisa diusahakan juga, dengan tentu menerapkan protokol kesehatan. Juga anak-anak diajak tetap kreatif selama berkegiatan di rumah. Jadi selain belajar secara daring, juga ada kegiatan lain yang harus dimunculkan. Apakah itu misalnya dengan memasak, berkebun, atau membuat kreativitas yang lain, mengikuti lomba-lomba ini, itu, dan sebagainya. Itu perlu diusahakan, sehingga tidak hanya tadi belajar secara akademis melalui daring tadi. Lalu juga penanganan stres kepada siswa diperlukan. Tadi di depan kemarin-kemarin kita sebut ya bahwa anak mengalami tingkat stres yang meningkat juga. Nah, ini bagaimana itu ditangani dengan baik. Orang tua juga mungkin perlu belajar juga bagaimana mengenali stres pada anak. Bagaimana mengatasi stres ringan pada anak. Nah, itu orang tua pun perlu belajar.
juga guru-guru tentu saja. Lalu juga program konseling teman sebaya. Nah, ini memang perlu training ya, jadi antar teman, karena biasanya mereka lebih terbuka. Lalu juga orang tua pun juga perlu belajar. Jadi maksudnya peer counseling di sini bukan tenaga profesional, tapi entah itu guru, entah itu teman, entah itu orang tua atau saudara. Nah, itu perlu mempelajari bagaimana bisa melakukan konseling secara sederhana pada anak. Ketika anak-anak terlihat mempunyai masalah emosional atau masalah belajar dan sebagainya. Saya kira itu untuk sementara, Mbak Anas. Ya, terima kasih Mbak Rini atas penjelasannya. Jadi mungkin juga perlu digali lagi aspek-aspek termasuk yang non-akademis tadi ya, untuk perkembangan anak secara menyeluruh ya Mbak Rini ya. Iya.